Assalamualaikum, mau kemana kamu? Aku mau berangkat kerja ke kafe, Mbak. Oh, boleh izin dulu nggak? Nggak usah pergi kemana-mana. Karena ada hal penting yang ingin saya bicarakan dengan seluruh yang tinggal di Pondok Pelita ini, termasuk kamu. Karena Iya. itu takutnya infeksi nanti. Iya Tante, Ya? ya pasti kok, pasti. Ya. Ya. Udah gak apa-apa Tante, gak usah khawatir. Tadi Hans bilang kalau dia melukai lengan kiri Tegar. Kok bisa sama gitu ya? Lukanya Tegar sama Devan. Tapi terlalu jauh. Selama ini Devan telah melindungi Elsa, Papa Surya, Tante Rosa, serta yang lainnya. Bahkan nyaris mengorbankan dirinya sendiri. Jadi gak mungkin kalau Devan adalah Tegar. Ya Allah, Pak, Pak, bangun Pak, ya Allah, Pak, Astagfirullahaladzim, Pak, Rena mana Pak? Pak, kamu udah sadar? Bapak kok bisa pingsan di sini? Bapak, Astagfirullahaladzim. Bapak lihat Rena nggak Pak? Rena, Pak, Rena. Pak, Tadi ada perempuan pakai tongkat. saya boleh minta tolong nggak? Dia minta bantuan sama saya. Memperbaiki mesin mobilnya. Saya coba cek dulu ya, Pak. Iya Pak, betul. Saya kurang tahu soal mesin soalnya. Apa? Tiba-tiba saya disergap dari belakang. Aduh ya Allah. Sepertinya mereka ada maksud jahat. Aduh Miss, ini jangan-jangan orang yang sama yang kemarin bawa Rena pergi deh Miss. Senang dulu ya. Saya yakin kok Rena itu anak yang pintar. Mungkin orang itu masih ada di sekitar lingkungan sekolah ini. Rena juga pasti ada kok. Lebih baik kita cari Rena dulu ya, Sus. Ya, bisa ikut ya Miss ya? Iya. Bapak cari Rena juga ya, Pak. Iya. Bantu ya Pak. Ayo Miss. Rena, kamu di mana? Rena! Gemoy! Rena! Gemoy! Ketemu nggak? Enggak Miss. Aduh ya Allah, Rena kemana ya? Aduh. Tunggu deh Miss. Tadi Miss bilang Rena izin ke toilet kan sebelum menghilang? Iya. Toilet yang tadi saya cek. Ada satu toilet yang belum saya cek. Kita coba ke sana dulu ya Miss. Boleh, Ayo Miss. Rena! 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 Astagfirullahaladzim. Jeduk! Duk! Bangun! Bangun! Lu kenapa pingsan di mari sih? Lu tau gak Rena hilang? Rena hilang! Rena hilang, Mbak? Iya! Nggak tahu, Mbak. Tadi, pas saya nganter Rena ke toilet, saya diserang pakai jarum bius gitu, Mbak. Jadi saya nggak sadarkan diri, Mbak. Saya jadi pingsan, nggak tahu. Ini pasti, ini udah pasti Rena diculik. Aduh. Gua mau telepon dulu. Pakai lobet lagi. Ayo, bang. Ayo. Saya lihat dan Riza lihat kalau Laras ini berada di sekitar Pondok Pelita. Dan kami pantau sedang memata-matai rumah Pondok Pelita, Bu. Tapi saya belum sempat menginterogasi Laras ini, Bu. Karena saya menunggu arahan dari Ibu selanjutnya. Oh gitu ceritanya. Oke gini. Kamu tunggu saya. Pokoknya gini, kamu tolong jaga Laras. Jangan sampai dia lepas. Kamu perlakukan dengan baik sewajarnya tamu. Pokoknya jangan mengintimidasi Laras. Bikin dia nyaman supaya nanti apabila kita ada pertanyaan dia akan menjawabnya dengan jujur. Perlakukan dia dengan baik, oke? Baik. Ki. Ya. Lepasin aja. Nanti kalau kabur gimana? Nggak apa-apa ya, tetap dijagain. Oke? Ada saja. Sudah kami laksanakan.
Ya, oke. Ini kebetulan saya meetingnya juga sudah selesai. Kamu tolong jaga Laras, saya segera sampai ke rumah ya. Tunggu saya. Oke, Randy, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante maaf, tadi aku ikut dengar pembicaraan. Apa Laras-Laras yang Tante sebut tadi orang yang kasusnya dengan Reina itu, Tante? Ya, kamu benar. Jadi kemarin tuh Tante sebenarnya minta tolong sama Randy sama Riza untuk melacak dan mencari keberadaan Laras di Sukabumi. Ya, tapi ternyata sebelum Randy sama Riza berangkat ke sana, tanpa disangka-sangka memang udah jadi rezeki kita kali ya. Larasnya sendiri yang datang ke Pondok Pelita, mengendap-endap, mengawasi Pondok Pelita. Ketangkaplah sama Randy dan Riza. Kalau memang Laras adalah orang suruhan Arumi, sepertinya Laras datang ke Pondok Pelita tanpa persetujuan Arumi. Karena Laras juga merupakan saksi kunci kejahatan Arumi. Tidak mungkin Arumi meminta Laras untuk datang ke Pondok Pelita. Ya, alasan saya menyuruh Randy dan Riza untuk mencari Laras karena saya tuh sebenarnya saya ingin tahu sekali nih apa mungkin Laras ini ada hubungannya dengan Arumi. Kalau memang ya terkait dengan hilangnya Rena ini. Kalau memang Laras ini ada kaitannya dengan Arumi, berarti kasus hilangnya Rena sewaktu Rena kabur ke Sukabumi atau dibawa orang atau apalah, dalangnya adalah Arumi. Selain mengurus tentang penggelapan dana, ternyata aku juga harus mengurus tentang Laras. Aku harus memantau agar Laras tidak mengungkap kejahatan Arumi. Karena pasti Arumi akan bongkar tentang aku sebelum aku mendapatkan bukti kejahatannya dan mengakui semuanya di hadapan Elsa dan keluarga Pondok Pelita. Oke, kalau gitu saya pulang duluan ya. Saya pamit duluan. Tante, Ya. izin apa boleh saya ikut menemui orang yang bernama Laras itu? Sebenarnya Tante nggak keberatan sih. Malah mungkin kamu bisa, membantu Tante untuk bertanya-tanya langsung kepada Laras. Tapi bukannya kamu lagi banyak kerjaan. Apalagi dengan adanya kasus penggelapan, penyelewengan dana ini. Iya betul sih Tante. Tapi ketika saya menemukan Reina, saat itu saya berjanji Tante bahwa saya akan menemukan orang yang tega melakukan itu sama Reina. Dan saya tidak bisa tinggal diam. Jadi saya mohon Tante, boleh ya saya ikut? Thank you. Kalau memang itu alasan kamu ya, Tante izinkan. Dan Tante terus terang terharu sih. Kamu mengingatkan Tante sama Al. Ya dia memang, Al selalu mengutamakan keluarga. Dia pasti akan melakukan hal yang sama seperti yang akan kamu lakukan. Ya, kalau gitu Tante izinkan. Sekali lagi terima kasih dan Tante juga mikir mungkin dengan adanya kamu bisa menambah kekuatan untuk interogasi si Laras ini sendiri. Aduh, Devan, sekali lagi Tante terima kasih. Iya. Maaf. Oh, aduh, Tante minta maaf sekali. Tante sangat emosional karena... Iya. Maaf ya. Nggak apa-apa Tante. Is it okay? Enggak. Oke. Kayaknya kamu mesti bawa ke dokter deh itu. Lukanya serius. Iya nanti Tante. Ya pokoknya nanti atau Tante bisa panggilin dokter nanti diobatin di Pondok Pelita atau apa ya. Ya udah oke kita berangkat. Oke. I'm sorry. Nggak apa-apa Tante, nggak apa-apa. Sorry. Kita, Ya? iya. Oke. Kita jalan. Let's go. Aku gak boleh panik kalau diikat seperti ini. Aku harus longgarin sedikit demi sedikit. Alhamdulillah akhirnya bisa lepas juga.
Aku harus mencari celah untuk keluar dari sini. Assalamualaikum Bu Rosa. Waalaikumsalam Pak Surya. Iya, saya mau memberitahu kabar baik nih Pak. Kalau ya kami berhasil menemukan perempuan yang bernama Laras ini Pak. Ya, yang waktu itu Rena cerita tempo hari. Laras? Gimana ceritanya? Setelah aku tersesat, aku ketemu sama Tante Laras. Tante itu yang menyelamatin aku, Opa. Oh iya ya Bu, saya ingat nama Laras ini Bu. Rena pernah cerita ke saya tentang Laras ini. Sekarang Laras ada di mana Bu? Mungkin kita bisa tanya-tanya sama dia perihal waktu Rena hilang kemarin Bu. Iya, betul Pak Surya. Memang itu rencananya yang akan saya lakukan. Jadi gini, saya mau Pak Surya juga datang ke Pondok Pelita untuk mungkin bisa bertanya-tanya juga kepada Laras ini dan mendengarkan cerita seutuhnya dari Rena tentang apa yang terjadi terhadap Rena ini Pak. Kalau gitu abis ini saya langsung ke Pondok Pelita Bu. Ya, oke Pak. Jangan lupa untuk ajak Elsa juga ya Pak. Sayangnya Elsa nggak bisa Bu. Elsa lagi ke Singapura, lagi pengobatan di sana. Oh, lagi ke Singapura ya? Sebentar Pak Surya. Elsa lagi berobat ke Singapura? Iya Tante, saat ini sedang berada di Singapura. Oh, kok nggak bilang sama saya dia mau berobat ke Singapura? Iya, mungkin sepertinya sangat buru-buru sekali Tante. Jadi kebetulan memang sama saya sendiri juga Elsa nggak bilang Tante. Tapi ya nggak apa-apa lah, mungkin urgent kali Tante. Ya, moga-moga ini deh dilancarkan proses pengobatannya dan bisa pulih seperti sedia kala ya. Iya. Ya oke, saya telepon Pak Surya lagi. Maaf Pak Surya, kepotong pembicaraan kita. Iya, saya kaget juga Elsa nggak bilang-bilang mau berobat ke Singapura. Tapi ya udah nggak apa-apa, doakan saja semoga pengobatan Elsa bisa berjalan lancar ya Pak ya. Yaudah kalau gitu nanti kita lanjutkan obrolan kita di Pondok Pelita. Oke Bu. Yaudah kalau gitu. Assalamualaikum Pak Surya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Laras bisa cerita ke semuanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bos, gimana? Semua perlengkapan untuk membuang Rena ke luar negeri apa sudah siap? Nah bos, semua perlengkapan sudah saya bereskan. Kita tinggal berangkat aja bos ke luar negeri. Aman terkendali bos. Bagus. Kalau gitu buka pintunya. Baik bos. Dok. Kemana anak itu? Bos, dikabur bos. Lu gimana sih lu? Coba lihat. Pintu belakang. Pasti dia kabur ke sana. Perasaan, tadi pintunya dikunci bos. Perasaan! Kerja jangan pakai perasaan. Lu pakai ini. Iya bos. Bang. Cepat kejar anak itu. Baik bos. Kejar cepat. Hei! Rena! Ayo bocah! Woi berhenti lu! Kejar cepat. Rena! Kayak ada tamu. Laras? Kenapa Laras sampai ke sini? Jangan-jangan ini rencananya Devan sama Mbak Rosa untuk ngebongkar semua kejahatan aku. Kenapa aku nggak tahu kalau Mbak Rosa selama ini mencari Laras? Aku bener-bener kecolongan. Mendingan aku kabur aja sebelum mereka ngeliat aku. Assalamualaikum, mau kemana kamu? Aku mau berangkat kerja ke kafe mbak. Oh, boleh izin dulu nggak? Nggak usah pergi kemana-mana. Karena ada hal penting yang ingin saya bicarakan dengan seluruh yang tinggal di Pondok Pelita ini, termasuk kamu. Tadi